Perkenalkan, namaku Selo dari SD Bangutilur Santo Valentinus. Aku ingin menceritakan tentang Slamet Riyadi yang teringat. Namaku Slamet Riyadi. Aku lahir di Surakarta 26 Juli 1927. Aku itu bukan terlahir sebagai pahlawan. Aku hanyalah seorang anak kecil biasa yang tumbuh di tengah bangsa yang terjajah. Sejak kecil, aku melihat bagaimana rakyatku hidup dalam tekanan. Penjajahan bukan hanya soal senjata dan kekuasaan yang merampas harga diri, yang membuat bangsaku merasa kecil di tangannya sendiri. Setiap kali aku melihat ketidakadilan, hatiku bertanya, sampai kapan ini akan terjadi? Ketika Jepang datang untuk menggantikan Belanda, aku sempat berharap akan ada perubahan. Namun, harapan itu cepat pudar. Rakyat tetap dipaksa bekerja dan tetap menderita. Saat itu aku masih remaja, tapi pikiranku sudah dipenuhi oleh satu tekad. Indonesia harus berdiri sendiri. Lalu hari itu tiba, 17 Agustus 1945. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Hal-hal yang mengenai dengan pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Untuk pertama kalinya, aku merasakan udara kebebasan. Namun aku tahu, kemerdekaan yang diproklamasikan itu belum tentu benar-benar aman. Belanda ingin kembali. Ancaman datang dari berbagai arah. Aku memutuskan untuk menjadi tentara Republik Indonesia. Bukan karena aku ingin dikenal, bukan juga karena aku ingin disebut pahlawan, tapi karena aku tidak ingin ibu-ibu menangis karena anaknya dipaksa bekerja. Aku hanya ingin anak-anak tumbuh tanpa rasa takut. Surakarta menjadi salah satu daerah yang penuh dengan gejolak setelah kemerdekaan. Ketegangan konflik dan politik bersenjata terjadi. Bersama rekan-rekanku, aku bergerak cepat menyusun strategi dan mempertahankan wilayah. Aku tahu satu kesalahan kecil bisa merenggut banyak sekali nyawa manusia. Setiap malam sebelum bertugas, aku sering berpikir, apakah aku akan kembali? Dan apakah ibuku akan melihatku lagi? Tetapi keraguan tidak boleh menguasai seorang prajurit sepertiku. Aku belajar bahwa keberanian bukan berarti tidak pernah takut. Keberanian adalah tetap melangkah walaupun takut. Tahun demi tahun berlalu, Indonesia masih menghadapi ancaman. Pada tahun 1950, aku ditugaskan ke Ambon untuk menghadapi pemberontakan Maluku Selatan. Itu bukan tugas yang mudah, medannya berat sekali. Lawanku terlatih dan bersenjata. Tahu tidak, di Ambon suara tembakan sudah menjadi irama harian. Bau mesiu memenuhi udara.
Aku berdiri di garis depan dan memimpin pasukan. Aku tahu setiap langkah bisa menjadi yang terakhir. Tetapi jika prajurit takut mati, siapa yang akan melindungi negeri ini? Pada 4 November 1950, pertarunganku dengan Ambon berlangsung sengit. Tapi sayangnya peluru musuh menembus tubuhku. Aku pun terjatuh. Saat-saat terakhirku tidak ada penyesalan. Yang ada hanya satu harapan. Semoga generasi-generasi setelahku menjaga kemerdekaan ini. Setiap orang-orang yang melangkah di jalan yang menggunakan namaku. Di setiap anak muda yang mencintai negerinya. Aku bukanlah pahlawan karena aku tidak pernah takut. Aku disebut pahlawan karena aku tetap melangkah walaupun takut. Dan jika waktu bisa diulang, aku akan memilih satu jalan yang sama. Karena Indonesia lebih berharga daripada nyawaku sendiri. Begitulah cerita tentang Selamat Riyadi yang teringat. Terima kasih.